Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2785 sampai bab 2788. Ketika Sue Qilin melihat bahwa dia telah membunuh Ye Chong, dia tidak bisa menahan senyum jahatnya. Hahaha, hanya itu yang kamu punya, manusia bodoh. Kamu masih menginginkan ramuan batinku? Konyol, ucap unicorn darah. Sebelum ia selesai berbicara, ia berhenti tiba-tiba, karena ia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang muncul dari udara tipis tidak jauh darinya. Blood Qilin melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Ye Chong lagi. Bagaimana kabarnya? Darah Qilin terkejut. Dia memang pria yang licik, kata Ye Chong. Unicorn darah itu menatap Ye Chong dengan heran. Bukankah itu baru saja membunuh Ye Chong? Mengapa ini hidup kembali? Ternyata Ye Chong tidak sebodoh itu. Bagaimana dia bisa percaya dengan apa yang dikatakan Blood Qilin? Dia baru saja menguji Sue Qilin. Ye Chong baru saja menggunakan teknik klon. Dia menempatkan tiruan hantu dirinya di depan darah unicorn, sementara tubuh aslinya disembunyikan. Faktanya, jika itu adalah teknik cloning biasa, Blood Qilin akan dapat mendeteksi tubuh asli Ye Chong dalam sekejap. Namun, teknik klon Ye Chong menggunakan teknik khusus. Karena Ye Chong memiliki kekuatan elemen luar angkasa, ketika dia membuat klon palsu, dia sengaja menyembunyikan tubuh aslinya di ruang lain, bukan di dunia normal. Oleh karena itu, bahkan Blood Qilin tidak menemukan identitas asli Ye Chong. Ia menganggap tubuh palsu Ye Chong sebagai tubuh asli, menamparnya sampai mati, dan masih berpuas diri. Dasar bocah yang penuh kebencian, aku tidak menyangka kamu cukup pandai bermain. Sue Qilin menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam. Rasanya telah diejek oleh manusia bodoh dan sangat marah. Ye Chong melanjutkan, kamu telah hidup selama ribuan tahun dan masih tidak dapat dipercaya. Hari ini aku akan memurnikan binatang buas ini. Ambil ramuan batinmu, ini. Konyol. Hanya kamu. Aku berbicara omong kosong. Darah unicorn tertawa. Unicorn darah memang memiliki kepercayaan diri ini. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas berusia 1000 tahun. Tampaknya sulit bagi Ye Chong untuk memperbaikinya. Meskipun kemampuan darah unicorn saat ini kurang dari 1/10 dari puncaknya dan disegel, Ye Chong dan darah unicorn masih belum berada pada level yang sama. Ye Chong galak dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan formula ajaib di tangannya dan menggumamkan kata-kata di mulutnya, diam-diam merangsang energi naga dan phoenix di tubuhnya. Segera setelah itu, Ye Chong menjentikkan jarinya, dan percikan ungu keluar dari atas jari-jarinya. Percikan ungu melintas di langit, meninggalkan cahaya ungu. Hal ini sangat jelas terlihat di langit malam. Kemudian, Mars jatuh ke piringan di kaki unicorn darah, yang awalnya hanya percikan kecil. Saat mendarat, apinya melonjak, dan seluruh piringan terbakar dengan api ungu. Api yang berkobar mulai berkobar, menjadi semakin ganas. Sesaat, nyala api melesat ke langit, dan langit tepat di atas piringan itu diwarnai lavender. Ye Chong mengatupkan giginya saat ini, mengerutkan kening, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk fokus pada api. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan api dalam skala besar. Blood Unicorn terkejut saat melihat api ungu tersebut, karena ia mengetahui bahwa ini bukanlah api biasa yang ada di dunia. Namun sepertinya nyala api ini tidak mungkin melukai darah unicorn. Darah unicorn baru saja mendengus, dan tubuhnya langsung meledak menjadi bola lampu merah, melindunginya di dalamnya. Api ungu langsung mengelilingi darah unicorn, tetapi tidak bisa menembus lapisan merah. Perpaduan warna merah dan ungu sungguh mempesona. Benar saja, seperti yang dikatakan Sue Qilin,
kekuatan Ye Chong tidak dapat melukai Sue Qilin sama sekali. Sue Qilin tertawa dingin, "Kamu memiliki begitu banyak kemampuan, dan kamu masih ingin menyakitiku. Kamu terlalu naif." Pada saat ini, Ye Chong tidak menjawab apapun dan terus memperbesar apinya. Sekarang apinya setinggi dia bisa melepaskannya. Api besar itu meledak dalam warna ungu, dan bahkan 3 paus di luar lingkaran melihatnya. Tentu saja ketiga paus itu tidak tahu apa itu. Meski mereka sangat penasaran, mereka tidak punya cara untuk menembus lingkaran sihir dan hanya bisa menunggu di luar. Tapi Ye Chong dan Sue Qilin seperti ini. Keduanya menemui jalan buntu sekitar setengah jam. Nyala api Ye Chong tidak melukai Sue Qilin sama sekali. Lampu merah darah unicorn masih sangat kuat. "Manusia bodoh, apa menurutmu ini bisa menyakitiku?" Darah unicorn terus mengejek. "Katakan padamu, aku akan bisa menembus segel ini dalam setengah hari. Maka aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Gunakan kamu untuk mengisi celah di antara gigiku." Meskipun Ye Chong cemas, dia tidak bisa membantu tapi kagumi. Binatang berumur 1000 tahun ini memang sangat kuat. Nyala apimu sendiri tidak dapat melukainya sama sekali. Kalau kebuntuan terus berlanjut, saya khawatir cepat atau lambat tenaga saya akan habis. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa terhadap darah unicorn. Sepertinya kali ini aku meremehkan musuh lagi. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ye Chong sekarang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Jadi dia hanya bisa gigit jari. Memikirkan hal ini, Ye Chong memutuskan untuk mengambil tindakan putus asa. Kemudian, sambil berpikir, Ye Chong memusatkan semua kekuatan esensi yang melekat pada darah Huanglong. Terlihat dengan mata telanjang, tangan dan lengan Ye Chong membengkak, dan pembuluh darah menonjol di lengannya. Dan melalui kulitnya yang putih, samar-samar orang bisa melihat gelombang kekuatan di meridian di tubuh Ye Chong. Kemudian, Ye Chong berteriak pelan dan meluncurkan semua kekuatan esensi menuju darah unicorn. Saya melihat bola energi emas besar mengalir menuju darah unicorn. Ketika Sue Qilin melihat bola energi ini, dia juga sedikit terkejut. Dia juga merasakan kekuatan besar dari bola energi. Dan kekuatan esensi ini juga merupakan kartu truf terkuat Ye Chong. Ini termasuk paus berjubah merah dan esensi dari beberapa penjaga hantu. Ketika mereka terkonsentrasi bersama dan meledak, kekuatan penghancurnya tidak bisa dianggap remeh. Saat berbicara, kekuatan esensi yang sangat besar ini telah membombardir darah unicorn. Kekuatan-kekuatan esensi memang tidak meledak. Terdengar ledakan keras, dan cahaya darah pelindung di sekitar darah unicorn hancur berkeping-keping. Saya khawatir Sue Qilin tidak menyangka bahwa Ye Chong, seorang manusia, akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Dan lampu merah pelindung tubuhnya pecah menjadi bintik merah darah yang tak terhitung jumlahnya, meledak seperti bola kabut salju, dan menghilang. Api ungu, yang awalnya terhalang oleh lampu merah, langsung menelan darah unicorn. Untuk sesaat, seluruh piringan terbakar dengan api ungu. Meskipun satu pukulan menembus pertahanan darah unicorn, Ye Chong tahu betul bahwa tidak realistis membunuh darah unicorn begitu saja. Kemudian, Ye Chong mengertakkan gigi, menjadi kejam, dan melompat langsung ke dalam api ungu. Dia siap melawan unicorn darah secara langsung dan bertarung sampai mati untuk membunuh unicorn darah. Ye Chong berada di dalam nyala api, dan api ungu 2 kali lebih kuat. Namun, Ye Chong juga bisa merasakan bahwa meskipun api ungu membakar darah unicorn, hal itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada darah unicorn. Bahkan sampai sejauh ini, masih mustahil untuk membunuh darah unicorn. Unicorn darah telah benar-benar dibuat marah oleh Ye Chong. Tidak disangka manusia bisa memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Darah unicorn meraung. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan terburu-buru atas inisiatifnya sendiri.
Ye Chong bergegas ke dalam api dan jatuh ke dalam jangkauan cakram. Unicorn darah memperhatikan kehadiran Ye Chong, meraung, mengayunkan ekornya seperti bulu pedang, dan menyerang Ye Chong. Ye Chong mengangkat pedang tulang ikannya untuk melawan. Satu orang dan satu binatang mulai bertarung sambil dikelilingi oleh api ungu. Ye Chong memegang pedang tulang ikan dan menghadapi unicorn darah. Namun, meski unicorn darah ini hanya menggoyangkan bulunya, kekuatannya jauh lebih kuat dari si Chun Kyu. Bulu merah itu bergoyang dan menghilangkan api ungu. Lampu merah yang mengelilingi bulu menyebar seperti riak dan menghantam Ye Chong dengan keras. Lapisan lampu merah ini seperti lukisan tinta yang digambar oleh seseorang dengan tinta merah. Kedalaman warna cahayanya berbeda-beda. Semakin dekat ke tempat Ye Chong, semakin jelas lampu merahnya. Ye Chong mengangkat pedang tulang ikan untuk menahan serangan darah unicorn. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan, dan Ye Chong langsung terkena kekuatan besar dan terjatuh ke belakang beberapa meter. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Blood Kilin terus mengejek, "Itu saja, kamu masih ingin menyakitiku? Sungguh pemikiran yang indah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menghina reputasi binatang jahatku yang berumur 1000 tahun, aku akan membunuhmu pertama, lalu pergi keluar untuk membunuh Mo Kilin. Kalian berdua, kalian tidak bisa bertahan hidup." Ye Chong tidak mengatakan apa-apa. Dalam nyala api, ia berubah menjadi dewa api, hampir menyatu dengan api, mengayunkan pedang tulang ikan dan menyerang darah unicorn lagi dan lagi. Tetapi bahkan jika Sue Kilin tidak melawan, Ye Chong merasa sangat keras setiap kali pedangnya mengenai tubuh Sue Kilin. Kekuatan reaksinya bahkan membuat lengannya mati rasa. Unicorn darah ini memang binatang buas berumur 1000 tahun, dan kemampuan pertahanannya sungguh mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, Ye Chong mungkin akan terkejut dan terluka terlebih dahulu. Terlebih lagi, bulu unicorn darah itu seperti pedang paling tajam, menyerang Ye Chong sepanjang waktu, memberikan pukulan paling fatal pada Ye Chong. Ye Chong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak dia bergegas ke dalam api. Dan dalam sekejap mata, saya melihat bahwa setelah keduanya bertarung selama puluhan ronde, mereka sudah menjadi sangat kuat, dan orang biasa tidak bisa melakukan ini. Ye Chong perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, dan kemudian secara tidak sengaja lengannya terkena bulu unicorn darah. Meskipun Ye Chong memiliki tubuh dewa naga dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya, masih ada bekas darah di lengannya akibat bulu merah. Lengannya mati rasa, dan pedang tulang ikan terbang keluar. Dan unicorn darah mengambil keuntungan dari kemenangan dan mengejarnya. Tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas, 30 ekor lainnya semuanya membombardir Ye Chong. Jika ini terjadi, saya khawatir tubuh emas Ye Chong yang tidak bisa dihancurkan pun akan rata. Pada saat kritis, Ye Chong berpikir dan membuka kotak pedang Dewa Pedang Krisan. Di dalam kotak pedang, 6 pedang kecil tergeletak di sana. Kemudian, seberkas cahaya hijau terbang pertama, yaitu pedang ilahi Kaisar King. Lampu hijau menembus api ungu dan terbang langsung menuju salah satu bulu ekor unicorn darah. Detik berikutnya, sinar cahaya perak juga terbang keluar. Itu adalah pedang dewa kedua dari Dewa Pedang Krisan, Yin He. Pedang ilahi Sungai Yin berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang menuju bulu kedua dari unicorn darah. Sejak Ye Chong melangkah ke tanah abadi, dia hanya bisa mengendalikan 2 pedang terbang Dewa Pedang Krisan. Ini juga karena ilmu pedang Dewa Pedang Krisan begitu misterius. Sekarang, ada 3 bulu unicorn darah yang menyerang Ye Chong. Jika yang ketiga tidak diblokir, itu masih akan mengenai Ye Chong. Melihat bulu ketiga, ia sudah mendekati Ye Chong. Pada saat kritis ini, Ye Chong tiba-tiba menjadi tercerahkan dan langsung memahami maksud pedang tingkat baru. Di dalam kotak pedang Dewa Pedang Krisan, pedang kecil ketiga, yang sepertinya sudah tidak disentuh selama 1000 tahun, tiba-tiba bergerak.
Itu adalah pedang kecil berwarna biru langit. Warnanya mirip dengan warna bulu sayap burung murai. Pedang kecil ini disebut Magpie Wash. Detik berikutnya, pedang ajaib sepertinya hidup kembali, dan tiba-tiba mengeluarkan suara seperti burung murai. Segera setelah itu berubah menjadi cahaya biru langit, dan pedang ilahi pembersih murai terbang keluar. Pada saat kritis, Ye Chong tiba-tiba memperoleh kebijaksanaan dan memahami pedang ketiga Dewa Pedang Krisan. Pedang ilahi Keksi terbang langsung menuju bulu ketiga dari Blood Kirin. Hampir di saat yang bersamaan, 3 pedang dewa menghantam ketiga bulu tersebut. Lalu, terdengar suara keras, kekuatan besar dari tabrakan antara kedua sisi meledakkan api ungu di seluruh piringan. Api ungu meledak seperti kembang api, meledak ke segala arah. Untuk sesaat, cakram jimat di dalamnya bahkan terbuka, dan Ye Chong dan Blood Kirin bisa terlihat di dalamnya. Api ungu ini tampak lengket dan elastis. Setelah api meledak puluhan meter keluar, mereka dengan cepat berkumpul kembali dan menenggelamkan seluruh piringan mantra lagi. Gelombang kejut dari kekuatan ledakan besar langsung mengenai lapisan pelindung lingkaran sihir, mengguncang seluruh lapisan pelindung transparan dan bergetar hebat. Suara besar juga menyebar melalui lapisan pelindung ke seluruh gunung salju Wuliang. Pada saat ini, 3 paus berpakaian merah di sekitar lapisan pelindung tidak mengetahui hal intens apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka semua sangat terkejut saat melihat pemandangan di depan mereka. Dan istana Lingjiu berada jauh di gunung salju Wuliang. Tuan istana tua Wuji sedang menatap lembah belakang gunung di bawah cahaya bulan. Saudari Wu Meizi, Wu Yuxin, dan Wu Yixin semuanya berdiri di belakangnya. Mereka juga baru saja mendengar suaranya. Wu Yixin bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Istana Tua, apa yang terjadi?" Patua Wuji juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu tentang itu. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada Ye Chong." "Pedang apa yang bisa terjadi pada Tuan Huang? Tuan Kaisar Pedang sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa," kata Wu Yuxin. "Ya. Aku hanya berharap dia bisa menyelamatkan hari ini," kata Patua Wuji. Setelah mengatakan itu, Wu Yixin, Wu Yuxin, Patua Wuji dan yang lainnya melihat ke arah lembah di bawah sinar bulan lagi. Semua orang memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Pada saat ini, lihatlah Ye Chong dan Blood Kirin di dalam nyala api. 3 bulu ekor unicorn darah sebenarnya ditembus dengan paksa oleh 3 pedang kecil Ye Chong. Sue Qilin sendiri juga tidak memikirkannya. Ia sangat marah sehingga seseorang mampu menghancurkan 3 bulunya. Dan tepat setelah Ye Chong menggunakan 3 pedang kecil dengan bilah krisan, dia menemukan bahwa jimat pada cakram yang awalnya menyegel darah unicorn langsung bersinar dengan cahaya keemasan. Seolah-olah jimat ini terhubung dengan maksud pedang dari tubuh pedang krisan. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa dengan munculnya cahaya keemasan ini, efektivitas tempur unicorn darah secara bertahap melemah. Awalnya, bahkan jika Ye Chong menghancurkan 3 bulu unicorn darah, dia tetap bukan tandingan unicorn darah. Ye Chong sudah menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak punya pilihan terakhir. Tanpa diduga, pada saat ini, segalanya menjadi gelap lagi, dan munculnya cahaya keemasan sangat meningkatkan kepercayaan diri Ye Chong. Di sisi lain, kekuatan darah unicorn secara bertahap ditekan dan menjadi semakin lemah. Unicorn darah akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri pada saat ini. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cakram lingkaran sihir ini tidak pernah memiliki reaksi sekuat ini. Bahkan ketika itu menghancurkan lingkaran penyegel sedikit demi sedikit, lingkaran itu tidak pernah melawan sekuat itu. Tapi sekarang kekuatan lingkaran sihir menjadi berkali-kali lipat lebih kuat, dan dengan cepat menekan kekuatan darah unicorn. Blood unicorn awalnya hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa, tetapi sekarang secara bertahap menjadi 1/20, 1/50, dan 1/100. Saya khawatir ia akan segera berubah menjadi binatang besar biasa.
Sue Qilin benar-benar panik. Sebaliknya, cahaya kemasan bersinar melalui api ungu di wajah Ye Chong, dan ketekunan Ye Chong terlihat. "Darah Qilin, giliranmu untuk mati hari ini," kata Ye Chong. Unicorn darah tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin. Ia berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi di bawah tekanan cahaya kemasan, kekuatannya menjadi semakin lemah. Kemudian, ketika unicorn darah itu terkejut, ia bahkan tidak menyadari bahwa lampu hijau, lampu perak, dan lampu biru langit diam-diam mengelilinginya. Lalu, Ye Chong menatap Sue Qilin dengan mata tegas. Segera setelah itu, dia membentuk tubuh dan bergegas menuju unicorn darah lagi. Sampai perut ikan putih muncul di timur, api ungu yang menyala-nyala menghilang di dalam lingkaran sihir. Semuanya kembali tenang lagi. Melihat dis jimat sekarang, seluruh dis telah rusak parah. Sekarang, hanya Ye Chong yang tersisa berdiri di atas dis. Jimat di dis juga telah hancur total, sedangkan untuk unicorn darah, hanya beberapa bulu yang jatuh ke tanah. Ramuan dalamnya telah dimurnikan dan dimakan oleh Ye Chong. Mengingat pertarungan kemarin, Ye Chong juga menghela nafas lega. Jika dia tidak menggunakan 3 pedang dewa-dewa pedang krisan kemarin dan secara tidak sengaja memicu lingkaran sihir yang kuat, aku khawatir dia akan mati di tangan Blood Qilin. Namun, yang aneh bagi Ye Chong adalah, siapa yang mengatur susunan ini? Saking kuatnya hingga bisa menekan darah unicorn selama ribuan tahun. Apalagi bisa juga menggemakan niat pedang dewa pedang krisan, bisakah dibuat lagi oleh dewa pedang krisan? Ye Chong bingung. Sepertinya masalah ini perlu dipelajari secara mendalam di masa depan. Mungkin jika dia kembali dan bertanya pada Mo Qilin, dia seharusnya punya jawabannya. Namun, bukan itu intinya sekarang. Ye Chong telah mencerna ramuan dalam darah unicorn saat ini, dan kekuatannya memang telah meningkat pesat. Ye Chong sangat gembira sekarang. Dia tidak menyangka bahwa ramuan batin dari binatang buas berusia 1000 tahun ini begitu harum. "Tentu saja, kamu tidak berbohong padaku," Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Kekuatannya telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia awalnya hanyalah dewa tanah dari Zhoutian kecil, tetapi sekarang dia telah mencapai kondisi puncak dewa tanah dari Zhoutian besar. Ditambah dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, Ye Chong yakin bisa melawan dewa tanah yang paling kuat di dunia. Bahkan jika dia adalah tanah abadi terkuat di dunia, Ye Chong tidak takut sekarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa di bawah dewa tanah, Ye Chong kini tak terkalahkan. Peningkatan yang diberikan kepadanya oleh pil dalam darah Kirin benar-benar terlalu besar. Ye Chong merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya saat ini. Ye Chong tidak lagi takut pada Xiao Xiao, ular manusia, atau paus merah tahta suci timur. Pada saat ini, Ye Chong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Langit berangsur-angsur cerah. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia telah berjuang sepanjang malam. Perut ikan berwarna putih telah muncul di timur, dan sepertinya akan segera fajar. Ye Chong berpikir pada dirinya sendiri bahwa sudah waktunya untuk kembali. Setelah itu, sosok Ye Chong perlahan naik ke udara. Ketika dia mencapai kondisi ini, dia sudah bisa berjalan di udara untuk waktu yang singkat. Ye Chong mencapai lapisan pelindung lingkaran sihir. Pada saat ini, Ye Chong yakin bahwa bahkan jika dia ingin menerobos lingkaran sihir dengan paksa, itu akan mungkin. Namun, Ye Chong tidak melakukan ini. Kekuatan lingkaran sihir ini juga sangat kuat. Meskipun mantra penyegel lempengan batu dihancurkan, lapisan pelindungnya tidak hilang. Jika Anda dengan paksa menembus lapisan pelindung, itu akan membuang-buang tenaga. Jadi mengapa repot-repot? Bagaimanapun, Ye Chong masih memiliki batu katalitik di tubuhnya. Dengan berpikir, Ye Chong menyalakan batu katalitik. Dalam sekejap, celah terbuka di lapisan pelindung lingkaran sihir, dan kemudian dia keluar dari sihir, lingkaran. Ye Chong baru saja keluar dari lingkaran sihir,
dan sebelum dia bisa melihat situasi sekitarnya dengan jelas, meriam energi emas tiba-tiba melesat ke arahnya dengan ganas, sangat cepat. Ye Chong hanya merasakan angin kencang di belakangnya, dan bahkan sebelum dia sempat melihat ke belakang, meriam energi telah mencapai punggungnya. Kemudian, dengan suara keras, meriam energi meledak seketika. Kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kegelapan, "Bajingan, tidak sabar menunggumu. Olaf, Lilia, cepat kemari, aku sudah membunuh bajingan ini." Itu adalah suara paus cahaya Jess. Ternyata saat Ye Chong keluar barusan, dia ditemukan oleh Jess yang sedang menjaga di sini. Jess menunggu di sini sepanjang malam dan sudah sangat marah. Ketika dia melihat Ye Chong, dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menembakkan meriam energi yang menentukan ke arah Ye Chong. Setelah meriam energi meledak, Jess mengira dia telah membunuh Ye Chong dan memanggil Olaf dan Lilia. Olaf dan Lilia sudah sangat tidak sabar menunggu. Beberapa detik kemudian, Olaf dan Lilia bergegas mendekat. Setelah beberapa detik, cahaya kemasan perlahan menghilang. Setelah cahaya kemasan menghilang, mereka awalnya mengira bisa melihat tubuh Ye Chong yang hancur, tapi tidak ada apa-apa di sana. Mereka bertiga tercengang. "Apa yang terjadi? Di mana Ye Chong?" tanya Lilia. Bahkan Paus Jess tidak mengerti dan berkata, "Tidak mungkin, saya jelas memukulnya." Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chong telah dipromosikan ke level lain dalam waktu singkat? Kekuatan dan kecepatan Ye Chong tidak lagi semampu mereka membayangkan. Jess mengira dia telah memukul Ye Chong, tapi nyatanya Ye Chong sudah menghindar dengan kecepatannya yang sangat cepat. Ketika mereka bertiga terkejut, tiba-tiba mereka mendengar suara tenang dari belakang. "Apakah kamu mencari saya?" mereka bertiga. Semua terkejut, bukan hanya karena Ye Chong belum mati, tapi karena Ye Chong tidak tahu kapan dia muncul di belakang mereka. Hal ini mengejutkan mereka bertiga. Tahukah Anda, mereka bertiga berada di alam Dewa Tanah. Sekarang ada seseorang muncul di belakang mereka, tapi mereka bahkan tidak merasakannya. Mereka bertiga segera menoleh ke belakang dan melihat Ye Chong berdiri di sana dengan selamat. Jess adalah orang pertama yang bereaksi dan mengarahkan tangan kanannya ke Ye Chong. Meriam udara di lengannya mengumpulkan energi lagi, dan kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, meriam energi besar lainnya ditembakkan. Kali ini Ye Chong tidak bersembunyi, dia hanya berdiri di sana. Ketika meriam energi meledak di dekat Ye Chong hanya melambaikan tangannya, seperti bermain bola voli, dan memukul meriam energi ke arah lain. Meriam energi terbang langsung dari langit yang jaraknya puluhan kilometer. Lalu, beberapa detik kemudian, meledak di langit. Segera setelah itu, Lilia tiba-tiba mengambil tindakan, mengambil posisi merapal mantra, dan menggumamkan sesuatu. Langit di sekitarnya menjadi hitam kembali dalam sekejap. Ini adalah gerakan unik Lilia, dan kemudian lingkungan sekitar Ye Chong langsung menjadi tidak terlihat. Kemudian, suara Lilia sepertinya terngiang di telinga Ye Chong, "Tidur, tidur." Suara ini seperti lagu pengantar tidur. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah tertidur sejak lama. Namun, Ye Chong hanya mendengus dingin. Sebelum Lilia sempat mengucapkan kata kedua, Ye Chong bergerak dan sudah berada di sisi Lilia. Lalu, Ye Zhan tiba-tiba meninju perut Lilia. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan Lilia. Pada saat yang sama, Olaf mengangkat kapaknya dengan kedua tangan dan menebasnya ke arah Ye Chong. Kekuatan kapak Olaf sangat besar, ketika Ye Chong menggunakan pedang tulang ikan untuk memblokirnya sebelumnya. Kapak ganda Olaf ditebang, dan Ye Chong tidak bisa menahannya. Tapi kali ini, kapak Olaf menyerang lagi, dan Ye Chong baru saja melancarkan pukulan. Kapak ganda Olaf mengenai tinju Ye Chong, mengeluarkan suara bang, seperti suara emas dan besi berpotongan. Kemudian, kedua kapak Olaf diguncang dan terlepas dari tangannya. Segera setelah itu, Olaf ditendang oleh Ye Chong,
dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ketika dia melihat lagi, dia hanya memiliki setengah nyawa yang tersisa. Sementara Jess masih kaget, Ye Chong sudah menatapnya. Begitu dia melakukan kontak mata dengan Ye Chong, Jess lari. Jess hanya punya satu pikiran di benaknya, lari. Dalam sekejap, Jess berubah menjadi cahaya keemasan dan hendak melarikan diri ke kejauhan, Yikuyu. Kecepatan cahaya keemasan ini sangat cepat, dan terbang beberapa ribu meter dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, cahaya keemasan ini akan segera menghilang ke cakrawala. Dan tiba-tiba terdengar suara bang, dan cahaya keemasan itu seperti menabrak sesuatu. Kemudian, di langit, Ye Chong terlihat memegangi leher Jess. Jess tampak ngeri. Dia adalah seorang paus berbaju merah yang bermartabat, dan dia juga seorang paus cahaya yang sangat terkenal dalam sejarah tahta suci. Sekarang dia seperti seekor ayam kecil, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sebelum Jess bisa menolak, hanya terdengar suara klik dan keterkejutan Jess membeku selamanya di wajahnya. Cahaya di matanya menghilang seketika. Paus Agung berbaju merah dihancurkan sampai mati oleh Ye Chong dengan mudah. Kemudian, garis keturunan Huang Long di tubuh Ye Chong terbangun dan menyerap semua esensi Jess. Pada saat ini, Lilia di kejauhan dan Olaf, yang memiliki separuh hidupnya tersisa, melihat pemandangan ini dan ketakutan. Lilia ingin melarikan diri, tapi itu sudah terlambat satu langkah. Tepat ketika Lilia berbalik dan lari dengan cepat, Ye Chong sudah menyerap esensi tubuh Jess. Lalu, Ye Chong mengusir Jess sebagai senjata tersembunyi. Kekuatan Ye Chong begitu besar sehingga tubuh Jess dengan cepat mengejar Lilia. Detik berikutnya, tubuh besar Jess menghujani punggung Lilia. Segera setelah itu, Lilia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya lemas, dan dia langsung tertindih hingga tewas. Sebelum Lilia jatuh ke tanah, Ye Chong sudah muncul di samping Lilia dan meraih tubuh Lilia. Lalu, dia menyerap seluruh kekuatan esensi di tubuh Lilia. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 dari 3 paus dibunuh oleh Ye Chong. Sekarang, hanya Olaf, sang paus gila, yang tersisa. Dan Olaf tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri saat ini meskipun dia menginginkannya. Jadi, dia meraung, dan 2 kapak muncul lagi di tangannya. Saat ini, matanya merah darah, tubuhnya berangsur-angsur memerah, dan dia memasuki mode gila. Olaf memiliki garis keturunan magis, yang berarti semakin parah cederanya, semakin kuat jadinya. Saat ini, Olaf sedang dalam kondisi terkuatnya. Olaf tahu jika dia tidak melawan, dia pasti akan mati. Jadi, dia meraung dan bergegas menuju Ye Chong. Setelah Aola benar-benar menjadi gila saat ini, dia memegang 2 kapak besar dan menebas Ye Chong. Benar saja, Olaf ini menjadi sangat kuat setelah terluka parah, baik dalam kecepatan maupun kekuatan serangan. Hanya 2 lengan Olaf yang terlihat, dan kapak yang dia ayunkan begitu cepat hingga hanya tersisa sesosok hantu. Sepertinya di depan Olaf, ada kapak besar yang tak terhitung jumlahnya, menebas ke arah Ye Chong dengan ujung yang sangat tajam. Mengenai hal ini, Ye Chong mengabaikannya saja. Menghadapi serangan angin puyuh Olaf, dia berdiri di sana tak bergerak. Segera setelah itu, hanya terdengar suara emas dan besi berpotongan. Kapak Olaf menghantam tubuh Ye Chong seperti tetesan air hujan, mengirimkan serangkaian percikan api. Olaf tidak berhenti sampai kedua kapak Olaf melengkungkan bilahnya. Lengannya mati rasa karena guncangan, dan kedua kapak akhirnya terlepas. Saat ini, Olaf juga sadar kembali. Namun, saat dia melihat Ye Chong lagi, dia menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Karena dia menemukan bahwa tubuh Ye Chong tidak rusak sama sekali. Bahkan pakaian Ye Chong tidak rusak sama sekali. Baru saja, Olaf terus memukul tubuh Ye Chong dengan 2 kapak, kekuatannya cukup untuk memotong baja yang paling keras sekalipun menjadi lumpur.
Tapi Ye Chong tidak terluka sama sekali. Apakah itu manusia? Olaf terkejut, matanya melebar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu bumi emas abadi yang legendaris? Mustahil, Olaf. Kemudian memikirkannya, bahkan jika dia adalah bumi emas abadi, hanya karena kekuatan Ye Chong tidak dapat ditandingi lawannya. Sebelumnya, Ye Chong tidak bisa menangkap kapak, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, Ye Chong sudah meraih bahu Olaf. Dia berkata dengan dingin, turun dan tanyakan pada unicorn darah tentang pertanyaan ini. Sebelum Olaf dapat memahami apa artinya ini, dia tiba-tiba mendengar suara keras, dan Olaf merasakan suara gemuruh di dalam tubuhnya, meridian dan tulangnya semuanya telah meledak oleh kamu Chong. Olaf tampak ngeri melihat situasinya, dan ketika dia sepertinya hendak mengatakan sesuatu, seluruh tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah dan tidak pernah bergerak lagi. Dengan cara ini, ketiga paus merah dibunuh oleh Ye Chong. Kemudian, Ye Chong tidak ragu-ragu, dan garis keturunan Huang Long diaktifkan kembali, menyerap kekuatan esensi dalam tubuh Olaf. Meskipun semua kekuatan esensi yang terkumpul sebelumnya digunakan oleh Ye Chong saat dia bertarung melawan unicorn darah. Namun, kini esensi dari ketiga paus merah telah diperoleh kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kekuatan ini digunakan, kekuatan penghancurnya tidak kalah dengan ledakan bom nuklir. Tampaknya tindakan ini sangat bermanfaat bagi Ye Chong. Ye Chong menghela nafas panjang, dia merasakan perasaan memiliki kekuatan yang kuat, yang sangat nyaman, bersambung.